Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah. Ramai. Ada yang belum memute-kan videonya audionya, silakan di-mute ya. Baik. Materi kita saat ini adalah materi ke Al-Azharan. Nah, Bapak akan share ya materinya. Baik. Di MPLS ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. 5 hari ke depan ya. Ke Al-Azharan ya. Jadi ada Al-Azhar ditambah dengan awalan ke dan akhiran an ya. Jadi tentang Al-Azhar gitu ya. Misalnya kamu tentang sekolah, ke sekolahan ya, tentang alat tulis ke alat tulisan. Jadi kita membahas tentang ke Al-Azharan itu seperti apa ya. Bapak yakin dari kalian itu di sini dari luar Al-Azhar semua ya. Ada nggak ya yang nggak di luar Al-Azhar? Sepertinya tidak ya, semuanya itu. Hah? Oh gitu. Oh, maaf. Sebentar. Bentar ya, Bapak ada cek dulu. Baihaqi. Withdraw co-host. Salah pencet ya. Chandra mana? Terus nak ya. Ini. Oke, Chandra. Oke. Nih. Oke, dia admin dulu. Ya, makasih. Baik. Bapak share lagi screen-nya. Ya, tampak ya? Oke. Ke Al-Azharan. Nah, dilihat sini ada gedung sekolah kita. Kalian mungkin ada yang sudah ke sini ya ketika pendaftaran atau mungkin ketika tes. Ya, tapi mungkin ada juga yang belum datang ke sekolah, bisa jadi ya. Ada nggak yang belum datang ke sekolah? Ya. Kalau belum, nanti suatu saat insya Allah mudah-mudahan sebelum Desember ya seperti gimana tadi harapan kita, mungkin di bulan Agustus mungkin kita bisa upacara di lapangan kita yang sudah menunggu kalian ya untuk bermain atau melakukan upacara beraktivitas di dalamnya, insya Allah segera kita berdoa sama-sama kepada Allah ya. Baik anak-anakku, yang pertama tentang ke Al-Azharan ya. Bapak akan bicara tentang visi dan misi Al-Azhar ya, YPI Al-Azhar. Nah, visinya adalah menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam terkemuka dan modern dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna membentuk masyarakat Indonesia yang beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa menuju izul Islam wal muslimin. Izul itu adalah kejayaan Islam dan umat Islam. Ya, inilah visi Al-Azhar ya. Berikutnya ada yang namanya misi ya. Visi itu adalah tujuan ataupun tujuan akhir arahnya. Visi itu pandangan ke depan yang jauh. Kalau misi adalah kerja-kerjanya. Untuk mencapai visi itu apa saja yang dilakukan Al-Azhar? Membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam dalam arti yang seluas-luasnya dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, mengawal dan membela akidah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan umat dan bangsa lahir dan batin. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa
melalui pengembangan kegiatan yang meningkatkan imtak dan iptek sesuai akidah Islam. Yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan umat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya. Nah, inilah visi dan misi dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yayasan yang sudah berusia 68 tahun. Sudah lebih dari setengah abad Al-Azhar hadir di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 7 April 1952. Ya, sekarang 2020 berarti memang sudah 68 tahun. Ya, udah kakek-kakek ya kalau ukuran manusia ya. Nah, anak-anakku, visi ini masih terus dicapai karena selama ya masyarakat Indonesia masih mungkin secara keimanan, keilmuan, amal dan takwanya masih belum bisa mencapai izul Islam wal muslimin, ini masih menjadi PR kita bersama ya. Nah, misi-misi itulah yang dilakukan, terutama kalau pendidikan ini ada di misi yang nomor 1 ya. Kemudian juga tadi nomor 4 juga seperti itu, meningkatkan kualitas SDM. Nah, disinilah SDM-nya, sumber daya manusia SDM itu. Sumber D, daya M, manusia. Nah, kita kan manusia, nah itulah yang ditingkatkan. Supaya menjadi beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa melalui pengembangan kegiatan meningkatkan imtak dan iptek. Nah, itulah mengapa Al-Azhar sangat mendukung ya adaptasi teknologi, penyerapan teknologi, ya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran kita sangat didukung, ya. Sebentar lagi juga alhamdulillah mudah-mudahan cepatnya bandwidth kita akan ditambah. Waktu awal bandwidth kita masih pakai radio 30 Mbps, sekarang sudah fiber optik masih 30 Mbps, tapi insya Allah tahun ini akan dilipat gandakan karena kalian datang maka ditingkatkan lagi nih, akan menjadi 100 Mbps guna kita tuh program-program kita berjalan dengan lancar insya Allah ya. Nanti semuanya itu akan kembali kepada kalian supaya kita nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara lancar ya, baik dan lancar. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, selain ada visi misi Al-Azhar, ada visi misi khusus untuk pendidikan, ya, ya, ada pendidikan. Kenapa khusus? Karena Al-Azhar sebenarnya ada 3 ya, ada 3 pilar Al-Azhar, ya, ada 3. Lihat jari Bapak tuh, masih lihat Bapak ya, 3. Yang pertama adalah pendidikan, kedua dakwah, yang ketiga adalah sosial. Pendidikan, dakwah, dan sosial. Dan inilah visi dan misi pendidikan Al-Azhar. Nah, ini dia. Mewujudkan cendekiawan muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas, cakap, terampil, percaya diri. Nah, itu ada di Mars Al-Azhar. Nanti kita coba dengarkan dengarkan lagi ya. Karena kalian kan mungkin masih baru, nanti bisa akrab. Bahkan nanti bisa hafal dan bisa menyanyikannya bersama. Memiliki kepribadian yang kuat, berwatak pejuang, dan memiliki pula kemampuan untuk mengembangkan diri dan keluarganya serta bertanggung jawab atas pembangunan umat dan bangsa. Nah, itu visinya pendidikan Al-Azhar. Misinya Mas apa saja? Nah, ini iptek dan imtak dari dulu. Sebelum adanya sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah Islam terpadu, dulu cuma ada jalurnya itu ada pendidikan di bawah dinas pendidikan, ada yang di bawah dinas atau di bawah Kementerian Keagamaan, ya. Gitu. Tapi dari dulu Al-Azhar sudah mengambil jalan tengah. Jadi iptek dan imtak sekaligus. Dulu kalau yang belajar di negeri ya, dia ya lebih banyak ilmu-ilmu yang bersifat umum. Nah, kalau dari madrasah sanawiyah itu di bawah Departemen Agama khusus, tapi Al-Azhar sejak kemunculannya sudah menggabungkan keduanya hingga sekarang, dan akhirnya pun muncul sekolah-sekolah swasta Islam lain yang menggunakan juga cara yang sama. Bahkan sekarang sekolah-sekolah negeri pun, sekolah-sekolah umum pun juga mengadopsi integrasi iptek dan imtak di dalamnya. Jadi
kita integrasikan ya ilmu pengetahuan dengan keimanan dan ketakwaan. Itulah ciri khas Al-Azhar yang sangat kental. Walaupun sekarang sudah banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah lainnya, dan untuk itu Al-Azhar sebetulnya bangga karena bisa memberikan contoh kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, kemudian melahirkan guru berkualitas dan berkualitas tinggi dan ilmu agama secara umum. Nah, guru-guru juga seperti itu ya, anak-anak ya. Guru-guru yang akan mengajarkan kalian itu sudah melalui proses seleksi ya, secara kompetensi akademis mereka sudah udah S1 ya, udah sarjana, minimal harus S1 sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Itu guru bahasa Inggris tentunya lulusan pendidikan bahasa Inggris, guru bahasa Arab lulusan pendidikan bahasa Arab, guru PKN IPS bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Karena sesuai dengan kompetensi profesionalitasnya. Tapi ya di dalam di Al-Azhar itu bukan hanya kualitas kompetensi profesionalnya saja, tapi juga ada ilmu agama dan umumnya harus dikuasai. Ilmu agama tentunya ya, guru-guru yang yang melamar di Al-Azhar itu pasti dites itu kemampuan agamanya, kemudian baca Qur'annya, hafalannya ya, dan juga pengetahuan umumnya, juga penguasaan teknologinya. Apalagi kita ya adalah sekolah yang berbasis teknologi atau digital learning. Selanjutnya, menjadi sumber sekolah unggulan dan menjadi rujukan dari sekolah-sekolah lain. Nah, kalau kita memang masih baru di sini ya, udah masuk tahun keempat. Tetapi kalau sekolah-sekolah Al-Azhar yang sudah lama itu sudah menjadi rujukan. Hampir setiap tahun lebih dari 10 sekolah itu datang untuk melakukan studi banding, dan kita pun ya tahun lalu juga uh, sudah ya sudah dibidik oleh sekolah-sekolah lain untuk mereka belajar terutama di bidang penerapan teknologi ya, penerapan teknologi atau digital learning. Nah, kemudian menjadikan Al-Azhar sekolah unggulan sebagai sumber penyebarluasan pendidikan berkualitas dan dijiwai agama. Nah, kehadiran Al-Azhar di tempat-tempat lain, apalagi kalau misalnya di Jakarta, di Jawa, ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalimantan juga ada, di Sulawesi ada, ya, di Nusa Tenggara juga ada, ya, di Sumatera juga sudah banyak, ada di Pekanbaru, ada di Palembang, ada di Padang gitu ya, ada di Bangka Belitung ya, juga ada di Lampung. Ya, itu sudah menjadi sekolah yang menjadi sekolah unggulan ya, dan juga sekolah rujukan. Ya. Lanjut, Al-Azhar juga bermaksud untuk membantu pendidikan anak di luar jam sekolah tradisional dengan melaksanakan pendidikan dari pagi sampai sore. Nah, jadi sudah dari dulu kita ini juga adalah sekolah yang full day school, walaupun belum boarding ya, tapi full day school. Ya, jadi bukan hanya nanti kalian dari kurikulum nasional saja yang diajarkan, tetapi ada tambahan seperti Al-Quran dan bahasa Arab, juga tahfidz. Itu juga kita buka untuk agar kalian mempunyai bekal keimanan dan ketakwaan yang cukup, yang tentunya sumber dari itu semua adalah kitabullah ya, Al-Qur'anul Karim. Baik, itulah visi dan misi pendidikan Al-Azhar. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang Bapak akan masuk ke ikon-ikon Al-Azhar nih ya. Ada yang sudah pernah ke sini? MAA, Masjid Agung Al-Azhar. Nah, dulu Bapak kerja di sini. Nah, ini di sini masjidnya aja ya, di sebelah kalau kita geser kameranya lagi nih ya, itu udah ada sekolah Al-Azhar dan di belakangnya itu ada universitasnya ya. Nah, kalau kalian berkesempatan ke Jakarta silakan ya mampir, kalau ada yang sudah ya mungkin bisa satu saat ya bisa ke sana. Kemarin seperti kita membawa ada sekitar 20 kakak kelas kalian mengikuti event Olimpiade Sains Al-Azhar dan Uji Kreasi Al-Azhar, ini ke sini kita ya. Baik. Masjid Agung Al-Azhar yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja ya, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru ya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini ya, kalau mau bisa dikatakan markas utamanya tuh memang dimulainya dari masjid ya. Kita lanjutkan. Ini logo Al-Azhar. Jadi mengapa Bapak jelaskan ini? Karena
mungkin kalian sudah tahu ada juga Al-Azhar, ada yang juga menggunakan nama Al-Azhar juga ya di beberapa sekolah ya. Tapi untuk yang tertua yang paling awal itu adalah Al-Azhar YPI yang lambangnya seperti ini, yang markasnya tadi di Masjid Agung Al-Azhar, dan kalian bersekolah di cabang resminya. Mungkin ada yang punya teman yang ada di Al-Azhar Syifa Budi, ya, mereka adalah saudara kita ya, beda yayasan saja ya. Mereka juga punya punya pusatnya di Jakarta juga, tapi bukan di Masjid Agung. Dulu mereka adalah cabang kita, Yayasan Syifa Budi dulu cabangnya YPI Al Azhar, ya. Tapi kemudian mereka berdiri sendiri dan membuka cabang di tempat lain, ya. Tapi cikal bakalnya adalah tetap YPI Al Azhar. Nah inilah logonya, ya logo YPI Al Azhar di sini kita lihat ada kubah, menara. Nah ini setiap logo ini sudah dipatenkan hak ciptanya nomor 237232 ya. Ada maknanya setiap bagian-bagian yang ada di sini. Pertama, ya, kubah kecil muadzin di atas menara mengandung makna syiar Islam. Ya, tadi kubah nih ya. Kita lihat di sini nih yang sudah ada di atasnya. Ya. Nah, ini kubah kecil ini adalah syiar. Karena kan biasa di sini diletakkan towaknya ya. Kalau toa istilahnya speaker ya. Itu di sini. Nah, itu melambangkan syiar Islam yang harus menjangkau ke seluruh penjuru. Makanya sampailah ke Pekanbaru adalah salah satunya dari ya filosofi menara ini, kubah kecil ini. Kemudian 3 jendela di atas menara ini, ada 3 jendela. Ini adalah maknanya pilar, ya pilar dari Al-Azhar, dakwah, pendidikan dan sosial. Ya. Kemudian ada kubah besar. Nah, kubah besar di sini adalah mengandung kegiatan umat. Nah, tadi kalau kita melihat di sini Masjid Agung ya, kalau ruang sholatnya di lantai 2. Ya, di sini nih semuanya adalah kantor, ruangan-ruangan yang di situ ada aktivitas-aktivitas kegiatan. Ya, ada kita lihat ada zakat, ada Al-Azhar Seni Bela Diri, ada ya, YSCI Youth Study, Islamic Study Al-Azhar ya untuk pemuda-pemuda. Ya, jadi melambangkan kegiatan-kegiatan kubah besar ini. Bulan sabit itu artinya siap membantu, menolong, memberikan solusi dan memberikan keteduhan. Kemudian lingkaran terpadu, ini lingkaran yang membatasi maksudnya adalah keterkaitan yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan Al-Azhar. Pendidikan, dakwah dan sosial tidak dipisahkan. Warna putih itu adalah menunjukkan tanda suci, bersih, ikhlas dan amanah. Sejak dulu Masjid Al-Azhar warnanya putih ya. Ya. Tidak diganti dengan warna-warna lain karena mempunyai makna ataupun lambang tersendiri. Kemudian biru melambangkan kecintaan kepada sesama umat dan adil. Nah, ini ya. Kemudian arti keseluruhan logo Al-Azhar, nah ini keseluruhan secara juga dapat kita simpulkan Al-Azhar adalah lembaga pendidikan, dakwah dan sosial, membina umat, putra-putri yang berakhlak mulia serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah makna dari logo YPI Al-Azhar. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah Buya Hamka. Ya. Nah, beliau ini nggak jauh dari sini. Bapak sudah pernah datang ke rumahnya, ya, tempat beliau lahir. Itu sekarang sudah dijadikan Museum Buya Hamka tempat kelahirannya. Ya, ada di daerah Maninjau, ya, di daerah Maninjau sana dekat Danau Maninjau. Ada yang sudah pernah ke sana? Ya, kalau udah pernah ke sana, indah di sana ya. Atau mungkin ada yang berasal dari sana, ya. Nah, inilah Buya Hamka. Oke. Ada yang tahu Hamka itu sebetulnya bukan nama beliau ya, tapi adalah singkatan dari nama beliau. Ada yang tahu nggak itu singkatannya apa? Kalau ada yang tahu coba di chat. Oh ini chatnya apa nih? Oh chat udah banyak nih ya. Yang lagi-lagi ada seterusnya. Tadi jam 9 ya udah masuk. Oke. Wow, dan seterusnya.
Oh, udah banyak. Nah, ini coba yang sedang di grup chat, siapa yang tahu silakan ketik di situ. Apa tuh singkatan dari HAMKA? Nanti Bapak kasih hadiah. Bapak kasih hadiah nanti yang bisa menjawab apa sebetulnya singkatan dari HAMKA. Oke. Kalau kalian lagi connect ke internet, silakan cari di googling, silakan HAMKA itu apa? Haji Abdul, nah ini ada Ahmadinejad Arsyad. Haji Abdul Malik Hakim. Oh, hampir. Belum. Haji Abdul Malik Hakim. Kalau disingkat jadi ini dong. Haji Abdul Malik Hakim jadi Hamhak, bukan Hamka. Ayo, siapa yang tahu? Haji Abdul Karim, baru hak. Hamka. Jadi setiap hurufnya H-A-M-K-A itu menjadi satu nama. Haknya betul haji. Nah, ini ada ya akhirnya pemenangnya ada nih, udah dapat nih. Sultan Syah. Oke, Sultan Syah duluan nih, kelihatan di sini nih. Dari 7A, Haji Abdul Malik Karim Amarullah sih sebetulnya, tapi enggak apa-apa. Ya, pemenangnya Sultan Syah Deraja Rokan. Wah. Oke, ini nanti Bapak save ininya ya. Apa namanya? Chatnya nanti Bapak save. Bapak save. Oke. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Very good, hebat-hebat ya. Bagus ya. Nggak apa-apa kan Bapak nggak ngelarang. Silakan kalau mau cari di internet, ya di googling. Nah, itulah manfaatnya internet sesungguhnya, yaitu untuk mencari ya informasi-informasi. Jangan hanya kita tahu dalam bentuk game-gamenya saja. Nanti kita belajar bagaimana berkolaborasi positif ya. Bukan hanya bisa berkolaborasi di Dota, di PUBG, di Mobile Legends, ya. Baik. Baik, terima kasih tadi sudah dijawab. Ya, jadi HAMKA itu singkatan dari, di sini nggak ada kan ya? Iya, Bapak nggak tulis di sini ya. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ya, baik. Ini adalah kalau kalian baca bukunya, biografinya beliau ini subhanallah, ya tokoh nasional yang tegas, ya sampai sekarang menjadi panutan, ya bahkan yang banyak kemarin dipakai quote-quote beliau. Nah kita kalau dilihat di selasar kita tuh banyak quote-quote yang kita gunakan. Nah, beliau adalah seorang tokoh yang menjadi panutan dan sampai sekarang dulu beliau menjadi imam Masjid Al-Azhar, beliau sudah menjadi ketua IP Al-Azhar dan inilah ya Al-Azhar yang merupakan salah satu legasi atau warisan beliau. Baik, kita lanjutkan. Dan sekarang kalau kita ke pusat itu diabadikan namanya menjadi nama aulanya, Aula Buya Hamka pas di bawah masjid. Oke, baik. Nah, kemudian kita juga punya ikrar. Nah, ini yang tadi kalian baca ini ya, ikrar. Ya, ini agak kecil ya, bisa kebaca nggak tuh? Ya. Nah, ada di sini ditulis dalam versi Indonesia, ada versi Arab dulu ya, Arab, Indonesia, kemudian versi bahasa Inggrisnya. Ya, nanti yang kita gunakan. Dan ini setiap belajar awal pagi-pagi nanti kita wajib berikrar. Ya, seperti tadi pagi dipimpin oleh Kakak Faiz, ya, Bang Faiz, ya tadi pagi dipimpin oleh Faiz dengan 2 bahasa. Jadi nggak usah 3 kelamaan. Jadi sekarang kita pakai 2 bahasa saja. Jadi bahasa Arabnya tetap, tapi kalian bisa milih nanti yang Indonesia atau yang Inggris. Arab Indonesia atau Arab Inggris. Ya, baik. Cara bacanya begini nih, ya Bapak praktekkan deh ya. Gitu ya. Atau coba ya bareng-bareng deh kita ikuti, kita sambil latihan. Silakan Bapak unmute dulu ya, Bapak unmute dulu. Ini bakal langsung ramai. Yuk. Langsung ramai ya, tapi nggak apa-apa. Ya, coba dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku rela bertuhan Allah. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Dan aku rela bernabi Muhammad. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Nah, itu kalau pakai versi yang bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau pakai versi bahasa Inggris, sama ya. Pakai bahasa Inggris. Asyhadu an la ilaha illallah. Lupa, semua nih. Bismillah dulu ya. Kita pakai bahasa Inggris ya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah. I testify that there is no God but Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I testify that Muhammad is the messenger of Allah. Raditu billahi rabba. I've accepted Allah as my Lord. Wabil islami dina. And Islam as my way of life. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. And I accepted Muhammad as prophet and messenger of Allah. Wabil Qur'ani imama wa hakama. And Quran as my guidance. Rabbi zidni ilma.
وزدني علما. Oh Allah, Allah. please increase my knowledge. Please increase me Increase in my my knowledge. knowledge. Warzuk Knowledge and warzukni fahma and intelligent. intelligent. Amin. Oh Allah, Allah. please accept my prayer. Nah, itu ya. Jadi jeda-jedanya. Oke, Bapak matikan lagi. Silakan yang kalau mau matikan sendiri. Oke, bentar ya. Gitu. Itu setiap hari kita baca. Nanti ya. Nah, berikutnya adalah Al-Azhar. Ini adalah Mars Al-Azhar. Nah, ini Mars Al-Azhar yang tadi kita bacakan di yang kita nyanyikan di awal. Jadi setiap kegiatan ada lagu Indonesia Raya disambung dengan Mars Al-Azhar. Ini diciptakan oleh mantan guru kita, pernah menjadi mantan guru sekolah. Ini bukan guru kesenian, ini uniknya adalah guru olahraga, ya. Nah, coba ya kita sambil kalau yang mau bisa menyanyi bareng-bareng boleh, silakan. Seperti ini. Kok nggak ada suaranya? Oh, enggak jangan. Wait. Kita gini ya, Bapak stop sharing dulu ya. Bapak coba stop sharing dulu. Share-nya Bapak ganti ke share screen. Terus Bapak buka di sini. Kenapa tidak ada ya? Karina ya. Wait. Oke, Bapak buat dari sini deh. Share screen dulu. Bentar. Share screen. Oke, Bapak bukanya dari ini deh. Dari MP3. Baik, Mas Al-Azhar ini di dalamnya ada kandungan tadi visi misinya. Oke. Kita tinggal sedikit lagi. Download dulu. Bentar ya, masih download ya. Al-Azhar. Masih kita tunggu. Nah, di situ ada sehat jasmani, rohani, cakap terampil. Nah, itu harusnya terampil ya, bukan tampil. Salah. Oke, nah ini sudah hampir terdownload. Oke, Bapak open with.
Nih. Ya. Kenapa? Bentar. Atau dia nggak jalan tuh. Terdengar nggak nak suaranya? Udah start. Terdengar ya? Benar. Nah, itu silakan. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, lembaga pendidikan dakwah dan sosial, membina putra-putri harapan bangsa yang berharap mulia kepada Allah yang Esa. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, membawa amanah dan tambahan yang benar, mewujudkan tinggi awan yang berjuang menguatkan rasa. Mari kita dukung cita-citanya untuk desa-desanya, untuk desa jasmani dan rohani. Cakap tampil percaya diri dalam pribadi yang kuat, berbakti pada Ibu Pertiwi. Nah, ada ikrarnya juga. Bila Surabaya tadi habis dan dan situ agak cepat. Mari kita dukung cita-citanya untuk dilestarikan. Sehat jasmani dan rohani, cakap tampil percaya diri dalam pribadi yang kuat, berbakti pada Ibu Pertiwi, berbakti pada Ibu Pertiwi. Iya. Oke, nah itulah Mars Al-Azhar. Oke ya. Nanti kita akan menghafalnya dan nanti bahkan kalau ada paduan suara itu nanti pakai suara 2, suara 3, suara 4, suara 5 saja pakai suara sumbang ya. Nah, kemudian kita juga punya ada namanya moto sekolah ya. Moto sekolah kita adalah terhimpun dalam kata smart. Smart ya. Smart itu kan cerdas ya, cerdas, pintar, smart. Ya, kalau kalian punya phone ya, ada phone-nya itu bisa di internet, bisa connect internet, bisa multimedia, itu namanya smartphone ya. Nah, sekolah juga seperti itu. Kalau sekolah kita ini juga adalah smart school ya, smart classroom. Nah, itu biasa kita pakai untuk mengatakan program kita. Smart itu S-nya yang pertama adalah, bentar Bapak mute dulu semuanya. Masih ada yang suaranya terdengar. Oke. S-nya adalah santun ya. Santun, S santun. Kemudian ya kemudian M-nya mandiri. Nah, santun itu tadi santun itu maksudnya adalah akhlak. Jadi yang utama yang dalam sekolah kita itu yang paling utama adalah bagaimana nanti kalian tuh menjadi anak-anak yang santun. Penting sekali ya. Banyak orang-orang tuh pintar banyak, tetapi orang-orang yang santun, orang-orang yang berakhlak itu, yang beradab itu tidak banyak. Membentuk ataupun mengejar kalian tuh supaya tahu itu gampang. Kalian tinggal membaca, melatih segala macam. Tapi kalau yang namanya akhlak itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Panjang prosesnya. Jadi santun itu kita letakkan di yang pertama. Kemudian ya karena ada S, huruf S di awal, smart.
Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini ya arahnya adalah kepada ya kemandirian. Ya, artinya kalian mempunyai mental ya nanti punya mental entrepreneur ya. Orang yang tentunya tidak harus disuruh, tidak harus seperti misalnya binatang yang kalau akan lari kalau dia disabet dulu gitu, enggak. Tapi mandiri, dia itu bisa melakukan sesuatu tuh secara mandiri ya. Pakai baju sendiri, itu sudah ya ketika di TK. Dia mengerjakan tugas juga nanti sendiri, kemudian apa namanya? Menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Nah, itu sudah bisa kamu lakukan. Kemudian A-nya amanah. Amanah ini ya menunjukkan bagaimana kalian punya kepemimpinan, leadership ya, punya leadership. Ya, nah di sini amanah tuh terhimpun menjadi kata amanah. Ya, maksudnya adalah leadershipnya. Kemudian ada religious. Nah, ini jangan lupa kemana-mana kita harus belum muncul di ini ya. R-nya adalah religious. Nah, religious itu adalah agama yang menjadi ya bingkai seluruhnya. Jangan lupa segala sesuatunya harus kita fokus dengan agama. Dimanapun kita harus bangga dengan agama kita. Ya, kita harus tetap menjaga agama kita. Sholat tidak boleh putus walaupun kita dimanapun. Kita nanti ada field trip berjalan keluar banyak kegiatan keluar kota segala macam yang kita nggak boleh lepas adalah sholat kita, ya, baca Quran kita itu tidak boleh lepas. Kemudian terampil. Nah ini T-nya terakhir. Smart, T for terampil. Terampil ini adalah tentang penguasaan. Dia punya skill, ya, life skill, teknologi ataupun skill-skill lainnya yang bisa membuat kalian menjadi survive. Orang yang bisa tadi, ya mandiri itu harus disokong oleh keterampilan. Nah di sini terutama untuk teknologi kita menguasai, ya. Baik. Nah, ini gambaran tentang apa namanya pelajaran kalian. Kalau normal, ya, kalau normal pelajaran kalian itu ada 44 jam pelajaran. Ini ada pelajaran Al-Quran, agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, penjas orkes, bahasa Arab, informatika, BK, dan tahsin tahfiz. Ada 14 di sini ya. Kalau di rapot nanti ada semua ini, tapi 1 sampai 12 yang berupa nilai, nanti bimbingan konseling nanti lebih kepada KI 1, KI 2, dan tahfiz khusus laporannya dalam bentuk prestasi tahfiz. Nah, kalau dalam kondisi normal, semuanya 44 jam per minggu. Jadi ada yang 9 sampai 10 jam pelajaran. Tetapi karena dalam kondisi COVID, maka diringkas, disaring ya. Disaring lebih sedikit, ya jadi tetap ada 14 tapi hanya 30, jadi hilangkan 14 tadi. Al-Quran tetap 2, agama tetap 2. PKN yang tadinya 3 jadi 2, bahasa Indonesia yang tadinya 6 jadi 4, bahasa Inggris yang tadinya 4 jadi 3, matematika tadinya 5 jadi 4, IPA tadinya 5 jadi 4, IPS tetap 4, seni budaya 1, penjas orkes 1, ya. Kemudian bahasa Arab 2, ini seni budaya tadinya 2 ya, 3 jadi 1, penjas 3 jadi 1. Bahasa Arab 2 tetap 2, informatika tadinya 2 jadi 1, BK tetap 1, tahsin tahfiz tetap 2. Nah, inilah jumlah 30 jam pelajaran. Kemudian lanjut, kalau di jam biasa jadwal kita setiap hari seperti ini. Dari jam 7 sampai jam 4 sampai asar ya. Kecuali kalau yang eskul ataupun dari media ataupun ada tambahan-tambahan itu sampai jam 5 full day school. Nah ini ya istirahatnya jam 2 kali, jam 10 sampai jam 3 kali ya, jam 10, jam 12 zuhur dan kemudian sampai asar. 10 ya, 10 sampai 9 jam pelajaran. Kalau Jumatnya cukup ada 6 atau 5 ya. Oke. Baik, ini kalau normal. Kalau tidak normal ya, maka aktivitas kalian itu seperti ini. Nah, ini nanti yang selesai. Nah, ini ya. Kalau nanti kita setiap hari ya, nanti pekan depan kalian sudah mulai cuma sampai jam 3
Ya, tapi belajarnya cuma 6 jam sehari. Setiapnya tadinya kalau tadi kan 40 menit seperti jamnya. Tapi kalau di masa pandemi ini PJJ hanya 30 menit ya. Masuk setengah jam dulu dimulai dengan walas, ikra dan tadarus, kemudian 2 jam pelajaran selama 60 menit, kalian dapat 2 jam pelajaran, kemudian istirahat setengah jam untuk sholat duha, kemudian 1 jam lagi belajar lagi, 2 jam pelajaran, kemudian istirahat lagi, ya 10.30 ini kamu siapkan aja snack yang suka ngopi-ngopi, yang suka burger-burger, yang suka tempe-tempe silakan siapkan ya. Itu. Nah, Bapak melihat kemarin ketika kamu diukur pertama kali, ketika bajunya itu diukur pas, tapi kemarin pas nyoba, wah udah sempit. Waduh, kayaknya pada berkembang semua nih ya ketika PJJ ya. Nah, jadi kalian nanti ada tuh waktu-waktu snacknya, tapi jangan banyak-banyak ya, biar kalian seragamnya nggak cepet ganti, atau nanti ganti lagi. Kemudian nanti sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita lanjut dengan tahsin tahfiz atau BK. Ya, tahsin tahfiz nanti akan dibagi per kelompok. Nah, sampai jam 2, nanti jam 2 sampai jam 3 ini sudah tidak dibimbing, tapi kalau kalian mau komunikasi dengan guru silakan. Ya, menelepon atau Zoom atau conference video call, bertanya kepada guru untuk penyelesaian tugas sampai jam 3. Jadi tiap hari kalau ada tugas tapi sudah Bapak imbau kepada Bapak Ibu guru, tugas jangan terlalu banyak, sesuai kalau memberikan tugas cukup yang setengah jam sampai 1 jam pelajaran selesai ya. Jadi nggak ada PR ya, dan kalian nggak usah ada PR, jadi selesai. Kalau ada yang belum selesai ini sampai jam 3 ditunggu ya. Inilah aktivitas kegiatan kita. Nah, tapi nanti mudah-mudahan kalau kita nanti masuk zona kuning ya, kita kalau udah masuk zona kuning mungkin kita bisa pakai nanti apakah dalam sebulan berapa kali kita masuk ke sekolah, kalian lihat kelas kalian, ya. Tetap tuh, ya kelas kalian kami Bapak Ibu Walas tetap menyiapkan ya kelas kalian, ya. Kalau kelas 7 nanti ada di lantai 3. Nah, ya. Di lantai 3, tapi nggak usah khawatir karena bawaan kalian sedikit, hanya membawa iPad dan mungkin 1 buku tulis, ya you don't have to worry, ya nggak akan berat-berat. Ya, biasanya kan kalau di SD kemarin bawa bukunya tebal-tebal ya. Nah, sekarang tidak perlu banyak-banyak lagi, cukup iPad. Tapi tolong nanti iPad-nya dijaga dengan baik ya. Nah, ya itu materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh bagaimana berkolaborasi. Yang kalian tahu kan kalian mabar aja kan tadi yang Bapak bilang di awal, mabar aja, main bareng ya. Main bareng. Tapi sekarang Bapak akan ngajak kalian blabar ya, jangan mabar aja ya. Ya, blabar, collab ya. Nah, sekarang Bapak stop sharing dulu, Bapak balik lagi kita ke ruangan. Nah, sekarang Bapak perlu ada 5 ya. 5 murid per kelas ya, 5 murid per kelas. Sebentar. Oke, 5 murid per kelas yang bersedia untuk collab ya, belajar bareng. Bapak udah menyiapkan menggunakan Google Slide. Terutama yang jago PowerPoint deh, yang biasa pakai PowerPoint silakan. Nah, jadi PowerPoint itu kalau di Google namanya Google Slide. Kalau Word, kalau di Google itu namanya Google Doc. Kalau Excel ya, Microsoft Excel itu kalau di Google namanya Google Sheet ya. Ya, jangan cepet-cepet ngomongnya, jangan Google Sheet. Nah, itu salah tuh. Google Sheet. Ya, kalau dipendekin artinya beda lagi. Ya. Baik. Nah, sekarang 5 orang dari kelas 7A, raise your hand yang mau blabar atau jabar. Tunjuk tangan, raise your hand. Coba lihat, kamu klik yang di atas itu ada more, ada raise hand. Dari 7A dulu. Raise hand aja, Bapak coba lihat siapa nih yang mau raise hand. Malah, orang ono. Oh, ada. Ada Siti Zahra Lingga. Kemudian, oke, yang sudah ada 7A, Bapak akan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 5 pertama tadi
Bapak akan masukkan ke, Bapak buat breakout room lagi ya, kayak kemarin. Bapak akan breakout room dulu, Bapak buat breakout 7A. Di sini yang raise hand Siti Zahra Lingga, tadi yang awal dulu ya. Siti Zahra Lingga Bapak masukkan. Kemudian ada Kirana Putri Andrea. Kirana Putri Andrea. Mana Kirana Putri Andrea? 7A. Nah ini. Kemudian yang sudah tunjuk tangan juga. Udah pas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fedrika Khairinisa. Fedrika Khairinisa. Kemudian ada Faika 7A. Mana Faika? Oh ini Faika. Oke. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Baru 4 ya. Siti, Fedrika, Kirana, Faika. Tadi kok berkurang? Siapa lagi satu lagi tadi? Baru 4. Satu lagi 7A. Tadi bisa ada 5 deh. Ada satu lagi nak. CLI. Baru 4. Baru Siti, Kirana, Fedrika, Faika. Ayo 7A. Yang cowok. Ini cewek semua kayaknya nih. Halo. Satu lagi. Atau Bapak tunjuk aja nih ya. Siapa ya? Siapa 7A ya? Yang cowok deh. Yang cowok ada Gilang. Gilang siap Gilang? Oke, Gilang ya Bapak masuk ini. Oke. Gilang. Oke. Nah, sekarang 7B. 7B silakan. Nah, yang kelas 7A lower hand silakan. Di hands-nya di lower lagi, di lower. Diturunkan. Sekarang 7B. 7B ada Lula. Oke, terima kasih Lula. Ada Lula, ada Siti Zahra Lingga. Yang si Zahra turunkan. Lula, mana Lula? Lula. Terus ada Amanda Anggraini. 7B Amanda Anggraini. Mana nih? Mana Amanda Anggraini? Nah, ini dia. Amanda Anggraini. Kemudian ada Yugo. I come. Oke, ada Lula, Amanda, Yugo, ada Zaid Al-Mujahid. 7B Zaid, ini dia. Oke, 7B baru 4. Cilai. Wah, cuma 4 nya. Ayo satu lagi nak. Siapa 7B? Sama kayak tadi nih, kurang 1. Siapa ya? Sudah ada Lula, Amanda, Yugo, Zaid. Satu lagi siapa nak? Halo? 7B? Bapak tunjuk lagi nih ya. Nanti lagi tanya tangan. Ada ini udah cenderung sudah ada laki-lakinya ya. Lula, Amanda, Anggraini, Yugo, Zaid, ada ceweknya. Satu lagi nak. Nggak ada yang mau? Bapak tunjuk siapa ya? 7B. 7B. Jasmine deh, Jasmine ya. Jasmine Almira Hasibuan. Klik. Oke. Nah, sekarang 7C. Oke. 7C. Silakan 7C tunjuk tangan. Ada Zahira Putih Husna. Kemudian ada Salzabila. Kemudian ada cuma 2 ini. Ada Ihsan Fahri Indito.
Kemudian ada Amarsya. Amarsya. Apa lagi? Zahira Putih Husna sudah. Kemudian Sazabila sudah. Jasmine Almira. Jasmine Almira. Jasmine 7C atau 7B sih? Jasmine 7C ya Jamin. Oh, salah ini berarti 7C ya. Move 7C. Oh, itu Jasmine 7C. Udah 5 nih berarti nih. Jasmine, Marsha, Isan, Sasabil sama Zahira. Oh, 7B yang kurang. 7B satu lagi kurang nih. Lula, Amanda. 7B siapa lagi? Bapak tunjuk deh. 7B, coba lihat 7B. 7B assign. Siapa ya? Zaid Al-Mujahid. 7B. Andin deh, Andin. Dia Zaki. Andin Nesa ya. Oke, Andin Nesa masukin. Oke, baik. Nah, anakku. Ini sebelum Bapak akan masukkan ke dalam kamar breakout rooms, ya, kamar kelas masing-masing. 5 Bapak akan jelaskan dulu. Nanti kalian Bapak akan share linknya, ya. Kita akan Bapak share link masuk ke Google Drive, ya, Google Drive. Di sana ada Google Slide yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini coba Bapak share, ya, nanti Bapak contohkan ini ya. Bapak informasikan dulu. Di sini ada mana nih? Ini dia. Ini ya. Oke. Nah, bisa dilihat di situ. Ya, sudah Bapak siapkan materi kolaborasinya. Nah, jadi di sini ada, buka dulu ya. Di sini Bapak udah siapkan MPLS. Wait. Mana? Oh, ini keajaran. Oke, nah di sini nanti ada nih keajaran 7A, B, C. Nah, di sini kalian akan misalnya 7A. Nah, ini buka di sini ya. Kolaborasi, maka akan terbuka di sini Google Slide. Ya, Google Slide yang sudah Bapak siapkan 5 slide. Slide pertama ini adalah logo. Slide kedua ini nanti tentang Masjid Agung. Slide ketiga ini Buya Hamka, ini ikon-ikonnya Al-Azhar ya. Slide keempat ini ikrar. Slide kelima itu adalah moto. Nah, kalian tugasnya mengisi slide-slide ini. Ya, Bapak udah siapkan bahan-bahannya. Jadi di sini sudah ada bahan ya. Ada bahan gambar masjid, ada gambar logo, ikrar ya. Tapi jangan kamu asal masukkan, tapi kamu tambahkan kreasinya. Misalnya tambahkan background, tambahkan teks. Ya, misalnya dengan slide Buya Hamka. Nah, slide Buya Hamka nanti diisi dengan foto, terus cari di internet tadi. Misalnya kalau tadi bukan ada teks penjelasan tentang Buya Hamka, tambahkan di situ. Ya, silakan. Nanti di sini banyak ada background, kalian bisa pilih backgroundnya, bisa backgroundnya ngambil dari internet. Nah, ini bisa kalian. Nanti ada 5 di sini bisa mengerjakan bareng, gitu ya. Biasa kan kalian main bareng tuh, pakai pakai karakter tertentu, ya, karakternya si pendekar inilah, karakter ini dengan Nah, di sini nanti kalian mainnya di slide masing-masing. Silakan tentukan. Saya mau main di logo, saya mau di Masjid Agung. Silakan isi slide ini, ya, backgroundnya, gambarnya sudah Bapak berikan nanti bahannya di luar ini.
Nah, kalian bisa ambil nanti bahan-bahan di situ ada ikrar, di situ berikan penjelasan, kasih gambar, kasih teks, kasih hiasan. Nah, nanti yang paling bagus kelasnya, insya Allah nanti akan dapat hadiah. Ya, dan tadi udah Bapak simpan hadiahnya satu buat. Oke, nah sekarang Bapak akan balik dulu ke apa namanya, ke roomnya. Oke, nah Bapak sekarang tadi yang sudah ada 5 anak, ya. Yang lain tetap di sini ya, yang lain akan memantau nanti. Bapak akan buka dulu roomnya. Bapak buka roomnya. Nah, oke. Nah, yang tadi 5 tadi sudah masuk ke room semuanya ya. Oke, baik. Nah, sekarang ya yang lain tinggal memantau saja. Ya, kita insya Allah akan masih melanjutkan. Bapak akan masuk ke room-roomnya ya. Oke, bentar. Wait, mana rooms. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang ya kalian nanti lihat di chat ya. Di chatnya salah. Udah habis waktunya? Oh, waktunya udah habis ya. Baru mau ini. Oke, kalau gitu nanti apa namanya? Bapak akan ini deh karena waktunya sudah habis ya. Nanti silakan yang 5 orang ini udah tersave ya. Udah tersave nama-namanya. Oke, nanti saya screenshot di sini. Nanti kalian silakan ya untuk menentukan juga nanti apa namanya cara untuk berkolaborasi. Nanti kalian tentukan satu pemimpinnya ya. Atau Bapak balik dulu deh, kita leave room dulu ya. Bapak leave room dulu. Bapak jelaskan di apa namanya ruang rumah yang